Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pelajari turunan fungsi trigonometri. Turunan fungsi trigonometri ini ya, turunan fungsi trigonometri ada definisi ya. Definisinya adalah diferensial. Jadi turunannya sama dengan diferensial. Pertama dari fungsi f nanti lambangnya ini f dibaca f aksen. Yang nilainya jika nanti adalah variabelnya adalah dalam bilangan x, maka bentuknya adalah f aksen x. Nah, pendekatannya adalah limit ya. Limit fx plus h min fx per h mendekati 0. Jika limitnya ada. Simbolnya gimana? Simbolnya selain ini ternyata ada. Ya, ini simbolnya. F aksen x, kalau fungsinya dalam x ya, y aksen, atau dfx sama aja ya. Ini diferensial fungsi fx dalam x ya. Atau dy per dx ya. Turunan fungsi y dalam x ya, sama. Contoh 1, tentukan turunan pertama fungsi trigonometri yaitu y atau fx sama dengan sin x. Nah, tadi penekanannya limit ya. Nah, nanti untuk x-nya diganti dengan x plus h. Sehingga bentuknya menjadi sin x plus h min x. Jabarannya sin x untuk sudut lebih dari 1 kan sin cos plus cosin ya. Ingat itu. Nah, ini. Juga kita perhatikan ada punya faktor antara yang suku depan sama belakang sama-sama punya sin x. Yang tengah enggak punya, maka yang tengah disendirikan. Yang punya faktor disendirikan di belakang. Ya, ini bisa dikerjakan menggunakan limit sendiri-sendiri, sifat limit ya. Ini di limit, yang belakang juga di limit. Yang tidak ada hanya bisa dikeluarkan dari limit. Ini cos-nya keluar, ini sin x-nya keluar. Nah, baru ini bisa dihitung. Ini cos x-nya karena nggak diganti tetap. Yang ini diganti, ini 1 kan ini. Ayo, ini ingat di limit ya. Ini 1, yang ini 0. Hingga bentuknya adalah cos x kali 1 min sec kali 0. Sehingga ternyata turunannya apa? Turunannya hanya cos x saja. Kesimpulannya adalah turunan daripada fx sama dengan sin x adalah cos x. Nah, mulai dihafalkan ya. Nah, berikutnya kita cari rumus turunan pertama dari beberapa fungsi ini. Ini adalah fungsi aljabar, yang ini adalah. Nah, kalau fungsinya sama dengan k atau konstanta saja, maka turunannya tentu kalian bisa, yaitu 0. Kalau fungsinya aljabar adalah x saja, turunannya adalah 1. Kalau ini nanti kan n-nya turun ya. Kn, x-nya pangkat n-1. Ini kan, masih ingat ini, kelas 11. Nah, sekarang yang sin tadi sudah, yaitu sama dengan cos. Bagaimana kalau cos? Nah, bisa dicari soalnya dengan limit tadi, yaitu ketemuannya adalah min sin. Mulai dihafalkan ya. Jadi kalau sin, cos turunannya, kalau cos ada minnya. Kalau tangen adalah sekan kuadrat x. Kalau kotangen adalah min kosekan kuadrat x. Ya, jadi ini sama-sama ada kuadratnya untuk tangen dan kotangennya. Kalau sekan, ini adalah sekan x, tangen x. Kosekan adalah min kosekan x, kotangen x. Ini adalah rumus-rumus dasar yang bisa dihafalkan. Kemudian sifat turunan fungsi. Jadi kalau k konstanta, UV adalah fungsi yang juga memuat x, maka menggunakan ini. Jika fx sama dengan k kali u dalam x, maka turunannya ini tentu saja tetap saja yang diubah yang ini ya, jadi U aksen. Nah, kalau penjumlahan gimana? Ya berarti masing-masing diturunkan. Kalau pengurangan sama ya, masing-masing diturunkan. Perkalian sekarang, kalau perkalian itu agak panjang diuraikan ya. Ini urutannya U aksen kali V plus UV aksen gantian ya, yang diturunkan. Kalau pembagian hampir sama dengan perkalian, ini dihafalkan juga. Ya, ini bedanya ini min sama per V kuadrat. Kemudian aturan rantai kadang-kadang setelah mengerjakannya menggunakan aturan rantai jika bentuknya kompleks ya. Misalnya jika y-nya sama dengan f, nah biasanya kan x-nya itu fungsi dalam x juga. Nah, maka nanti turunannya adalah dy atau dy dx sama kan ini, sama dengan dy per du. Nah, jadi nanti berantai ya. Jadi yang ditanyakan ditulis dulu ini, dy-nya dulu. Dan fungsinya dalam U setelah dimisalkan nanti ya du
Ini rantainya di sini harus sama. Terakhir adalah karena X ya dx ya. Ya bentuk lainnya adalah ini sama. Kemudian turunan kedua suatu fungsi. Ya kalau fungsi pertama diturunkan namanya turunan kedua. Simbolnya kalau tadi aksennya 1, turunan kedua aksennya 2. Yang lainnya sama, tinggal diganti dengan 2 itu ya. Ini ya sama. Contoh soal. Tentukan turunan pertama dari ini. Nah, beberapa poin ya. Ya kita dari yang A dulu. Ya. Kalau menggunakan aturan rantai berarti ini dimisalkan dulu ya. Jadi misalkan U, jadi U-nya sama dengan 5X. Berarti kalau diturunkan, nanti kan butuh turunannya ini. DU punya apa ini? X kan? Jadi DU per DX. Turunannya 5X adalah 5. Sehingga bentuknya menjadi apa ini? Bukan Fx lagi, ini bisa ditulis sebagai Fu cos U ya. Kalau diturunkan, maka turunannya cos tadi min sin, maka dF per DU-nya adalah min sin X. Berarti menggunakan aturan rantai tadi, yang ditanyakan apa? Yaitu dF dx ya. dF dx berarti dF ditulis dulu ini, berikutnya adalah du ya tadi ini. Gandengannya du, kemudian ini mesti lanjutannya du per dx. Tinggal diganti aja nanti, ini min sin U kali 5. 5-nya diganti di depan ya, U-nya diganti dengan 5X jadi ya, hingga kesimpulannya itu. Nah, cara lain nanti barangkali yang lebih gampang ini ya. Tapi cara ini tetap kita pakai, kita lihat dulu. Jadi turunannya gimana? Nah, dimulai dari yang perpangkatan dulu. Pangkatnya kalau ada diselesaikan dulu, karena pangkatnya 1 diabaikan. Kalau pangkatnya 1 berarti langsung lihat fungsinya. Turunannya cos tadi kan min sin ya. Min sin keseluruhan, ditulis saja min sin. Nah, baru turunannya yang belakang ini. Turunannya 5X apa? 5. Sehingga hasil akhirnya sudah bisa dilihat, yaitu apa? Ya. Dan ke yang poin B, ya bersama dengan yang A tadi ya. Dimisalkan dulu yang ini adalah U, maka DU dx-nya adalah min 6 kan. Sehingga menjadi apa? Berarti ya GU sama dengan sin U. Turunannya ini berarti DG DU ya, bunyinya dalam U. DG DU-nya berarti apa? Turunannya sin adalah cos U. Kalau sudah berarti bisa dicari yang tanyakan adalah DG dx, berarti DG-nya tulis dulu DG per DU, DU-nya nanti ke sini DU per dx. Tinggal diganti saja, ini cos U, ini adalah min 6. Nah, cos U-nya diganti dengan apa tadi? U-nya diganti min 6, berarti nanti ke sini. Jadi min 6 cos min 6x. Ya. Ini penyelesaiannya. Ya, kemudian kalau cara lain gimana? Sama dengan tadi ya. Jadi turunan G-nya adalah G aksen X adalah ini tadi karena pangkatnya 1 diabaikan saja langsung turunannya sin apa? Cos ya, cos utuh ini. Jadi cos min 6x baru turunannya min 6x adalah min 6 sehingga hasilnya adalah itu. Kemudian yang poin C adalah fungsinya hx sama dengan sin 3x. Ini sama. Kalau ini yang diturunkan bukan ininya, yang dimisalkan bukan ini ya, tapi fungsinya. Sehingga di UDX-nya berarti turunannya sin adalah cos. Ya, sehingga yang ini menjadi apa? Menjadi HU tadi kan, ini kan U, berarti HU-nya U pangkat 3. Turunannya berarti DH per DU, sehingga 3U kuadrat. Sehingga yang DH dx-nya bisa diganti menjadi DH tulis dulu per DU kali DU per dx ya. Sehingga diganti 3U kuadrat kali cos X ya. Ininya diganti, U-nya tadi apa? Sin kan ya. Sehingga menjadi 3 sin kuadrat X cos X. Jadi penyelesaiannya itu. Sekarang kalau cara lainnya gimana? Caranya adalah kita tulis dulu soalnya. Hingga turunannya. Nah, kalau ini nanti caranya begini. Jadi awalnya perpangkatannya itu turun dulu. Jadi 3-nya turun. 3. Sinnya pangkatnya kurang 1 menjadi 2 ya. Di pangkat 2. Jadi 3 sin kuadrat 2.
Berikutnya turunannya sin X apa? Cos ya, cos. Jadi pertama adalah tadi apa? 3 dulu ya. Sin-nya pangkat 2X. Kemudian turunannya sin X apa? Cos X. Kemudian kalau di sini ada lagi misalnya, karena ini X saja turunannya adalah 1 kali 1 saya tidak tulis ya. Misalnya ini 2X ya nanti 2. Nah, karena ini 1, terakhir yang dihitung adalah turunan yang belakang. Karena cukup ya hasilnya ini sama ya. Kemudian yang D ini KX sama dengan tangan pangkat 4 3X. Nanti dimisalkan sama dengan tadi, ini langsung aja ya. Jadi karena berarti 4 ya, 4 tangannya pangkat berapa? Pangkat 3. Ya, berarti pangkat 3. 3X-nya tetap. Kemudian turunan tangan tadi apa? Sekan kuadrat kan? Tulis saja sekan kuadrat 3X karena 3X. Terakhir turunannya 3X adalah 3. Sehingga kalau dicari adalah ini. Ya, yang bisa dikumpulkan adalah 4 kali 3. Ya. Kemudian yang nomor 2, tentukan turunan pertama dari ini. Nah, sudah bentuknya sekarang menggunakan cara yang ini aja nggak apa-apa ini ya. Jadi turunannya adalah, yang pertama adalah, karena pangkatnya 1 langsung aja. Ya, turunannya cos adalah min sin kan, min sin ini. Baru dikalikan turunannya yang ini adalah 3. Sehingga kalau dikalikan adalah min 3 sin 3X. Berikutnya yang nomor 2B, fungsinya Gx sama dengan sin pangkat 3 2X plus 1. Maka turunannya seperti tadi ya. Jadi kalau pangkat, pangkatnya dulu turunkan jadi 3, sin-nya menjadi 2X kan. Berikutnya turunannya sin apa? Cos, cos yang utuh ini. Jadi kali cos 2X plus 1. Terakhir yang ini turunannya ini berapa? 2. Nah, sehingga ini bisa dikalikan menjadi 6 ini boleh ya. Ini ya cukup, ini boleh ya, sudah berhenti sini. Tapi atau kadang-kadang ini ada yang menginginkan tidak ini jawabannya. Jadi menggunakan rumus ini. Dari sini tadi. Nah, sin kuadrat X itu kan bisa dinyatakan perkalian sin 2X plus 1 kali sin 2X plus 1 ya. Nah, tujuannya apa? Yang ini, menggunakan rumus ini. Rumus ini. Sin 2X sama dengan 2 sin X cos X. Jadi ini mau dinyatakan dalam sin semua ya. Yang 2 sin X sama cos itu jadikan sin 2X. Ya, makanya menjadi 3 sin 2X-nya yang ini sendiri. Nah, ini tadi menggunakan ini. 2 sin 2X plus 1 dengan cos ini digabung jadi 1 menjadi sin 2 kali 2X plus 1. Sehingga ini bisa dikalikan. Hasilnya adalah ini, yang ini tadi jadi 4X plus 2. Itu kadang-kadang bentuknya tidak seperti yang atas ini, tapi dinyatakan dalam sin semua ya. Nah, ini yang hati-hati, kadang-kadang ini tidak ada jawabannya kalau pilihan adanya ini ya. Kemudian nomor 3, jika Y sama dengan cos pangkat 3 T sin T, yakni perpangkatan dan perkalian, maka tentukan turunan pertama. Ya, karena ini ada bentuk U kali V, dimisalkan U-nya ini kan, maka turunannya ya kita gunakan cara yang lebih cepat tadi ya. 3 turun dulu, cos adalah min sin. Ini kan. Nah, turunannya cos adalah min sin, pangkatnya turun 1. Sehingga kalau disederhanakan yang ini menjadi min 3 cos kuadrat T sin T. Kemudian untuk V-nya berarti ini kan, turunannya ini apa? Adalah cos T. Kalau sudah bisa tadi menggunakan perkalian ya bentuknya karena ini ya. Tinggal masukkan saja. Intinya tadi sudah, yang V-nya sin T. Yang belakang apa? U-nya bentuknya tetap ini cos pangkat 3. Sedangkan V aksennya cos T. Kan? Ya. Ya, sehingga tinggal dihitung saja. Yang sin-nya ini yang bisa digabung jadi kuadrat, yang ini juga bisa digabung jadi pangkat 4. Ya, jadi kesimpulannya kalau diselesaikan semacam itu. Soal nomor 4, jika Y sama dengan sin
kuadrat X, tentukan turunan keduanya. Ya, berarti bertahap ya, dicari dulu turunan pertamanya. Turunan pertamanya tadi apa? 2-nya turun, 2 sin pangkatnya jadi 1 X turunannya sin cos ya, ini. Nah, ini sebetulnya bisa menggunakan yang tadi ya, 2 sin X ini kan menggunakan sin 2 X ya. Nah, ini bisa rubah ini. Karena kalau diturunkan lagi ini lebih gampang ya turunannya. Kedua berarti tadi awalnya kalau pangkatnya 1 diabaikan ya, langsung aja turunannya sin adalah cos 2 X ya total. Nah, baru turunannya 2 X adalah 2. Sehingga kalau digabung jadi 2 cos 2 X ini adalah turunan keduanya. Terakhir nih, diketahui ya ini dikaitkan dengan persamaan, dikaitkan dengan ya mencari penyelesaian ya. Fx ini sin kuadrat ini jika turunan pertamanya sama dengan -1 untuk interval antara 0 sampai 360 atau 2pi, tentukan nilai X yang memenuhi. Ya kita selesaikan dulu ya, nanti kita cari turunannya. Nah turunannya ini apa? Turunannya sama dengan 2 turun ya, sin-nya pangkat 1, kemudian turunannya sin adalah cos kan. Nah ini. Nah ini tadi kan bisa menjadi sin ini kan 2-nya masuk sini ya. Nah jadi ini kan. Nah di mana ini diketahui turunannya ini sama dengan -1. Sehingga kalau kita tulis min ini sama dengan -1. Nah kalau begitu kita mencari sin yang nilainya -1 itu sin berapa? 270 ya, atau 3/2pi ya. 270 itu. Nah, sehingga untuk penyelesaian persamaan sin ada 2 cara. Sudutnya ini kali K360 atau 180 dikurangi ini, atau 180 itu kan pi dikurangi ini. Sehingga ada 2 kemungkinan ya ini. Yang ini adalah di pertama tadi, yang kedua adalah pi min ini. Selanjutnya nanti yang dicari kan X yang memenuhi, sehingga selain X harus dirubah. Masing-masing berarti dibagi 2. Ini menjadi per 4, ini menjadi pi saja. Ini dihitung dulu juga boleh ya ini ya. Nah, ini kan setengah dibagi 2 menjadi seperempat. Nah ini kan bentuknya. Ini masih ada dikurangi pi per 2, maka masing-masing tambah pi per 2. Sehingga bentuknya menjadi ini ya. Terakhir, ini kan 3/4 ditambah setengah menjadi 5/4. Yang belakang itu seperempat ditambah setengah menjadi seperempat. Nah, K yang memenuhi berapa? Ingat intervalnya ini ya. Jadi kalau K-nya yang depan itu -1 memenuhi nih, -1 kan masih seperempat. Yang ini memenuhinya yang depan ini adalah -1 sama 0 ya. Kalau ini -1 seperempat, kalau 0 5/4. Yang belakang yang memenuhi 0 sama 1 ya. Kalau 0 seperempat, kalau 1 5/4 ya. Ternyata sama, ini sama ya. Sehingga diambil salah satu saja. Jadi kesimpulannya adalah dari X yang memenuhi adalah seperempat pi dan 5/4 pi. Ya demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.